Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Tetap semangat ya. Oke, di semester 2 kali ini kita akan belajar untuk pertama kalinya tentang magnet ya. Anak-anak, ini adalah bab yang ke-6 anak-anak. Nantinya kamu akan mempelajari tentang pemanfaatan medan magnet pada migrasi hewan. Kemudian ada teori dasar kemagnetan ya. Untuk bab ini kita akan pelajari tentang pemanfaatan medan magnet dan juga teori dasar kemagnetan. Teori dasar kemagnetan itu nantinya kamu akan belajar tentang sifatnya magnet itu seperti apa, terus macam-macamnya magnet itu seperti apa, bagaimana cara membuat magnet, bagaimana menghilangkan kemagnetan suatu benda, dan juga kalian akan belajar tentang medan magnetnya itu sendiri. Oke anak-anak, kita lanjutkan pada halaman berikutnya ya. Tetap semangat. Bagaimana kita akan mempelajarinya? Yuk kita lanjutkan halaman berikutnya. Nah, untuk tujuan pembelajaran kali ini, nantinya kalian akan dapat menganalisis pemanfaatan medan magnet pada hewan. Kemudian dapat menjelaskan prinsip kemagnetan dalam tubuh hewan, menjelaskan sifat magnet, dapat membedakan pasif, ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik itu. Kemudian bagaimana cara membuat dan menghilangkan kemagnetan benda, mengidentifikasi cara yang paling mudah untuk memisahkan serbuk besi dari pasir itu bagaimana. Kemudian menganalisis terbentuknya kutub magnet batang yang dipotong menjadi 2. Dan juga kalian akan belajar tentang medan magnet ya anak-anak. Tambahannya itu lagi. Oke, yuk kita lanjutkan lagi pada halaman berikutnya. Oke anak-anak, materi selanjutnya tentang medan magnet ya. Oke, anak-anak, perlu kamu ketahui bahwa bumi adalah magnet raksasa ya. Sama seperti magnet lainnya. Bumi itu memiliki kutub utara dan kutub selatan. Kutub utara magnet bumi berada di sekitar kutub selatan bumi, dan kutub selatan magnet bumi berada di sekitar kutub utara bumi. Sehingga perlu kamu ketahui bahwa hewan itu mempunyai perilaku melakukan perpindahan atau migrasi dari satu tempat ke tempat lainnya. Biasanya terbiasa terjadi saat munculnya pergantian musim anak-anak. Tahukah kamu jika migrasi hewan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan medan magnet loh yang ada di bumi? Sebagian besar hewan akan memanfaatkan medan magnet bumi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya maksudnya. Nah, mereka migrasi kalau pergi kemana-mana kan menggunakan GPS ya anak-anak ya, Global Positioning System. Nah, kalau hewan bagaimana? Apakah hewan menggunakan GPS? Nah ya anak-anak, hewan memanfaatkan medan magnet bumi yang ada di bumi ini gitu loh ya. Untuk apa sih? Yuk kita ikuti selanjutnya. Untuk mempertahankan, yang jelas untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Oke anak-anak, tadi ibu bilang bahwa kutub utara magnet bumi berada di sekitar kutub selatan bumi, sedangkan kutub selatan magnet bumi berada di sekitar kutub utara bumi. Nah, ini ada medan magnet bumi itu yang bagaimana? Nah, medan magnet bumi adalah daerah di sekitar bumi yang masih dipengaruhi oleh gaya tarik bumi. Nah, medan magnet akan mempengaruhi kehidupan makhluk, salah satunya hewan yang tadi yang bilang Putu ya. Nah, ini dilansir dari Life Science. Garis medan magnet bergerak dari kutub utara magnet berputar kembali ke kutub selatan. Di setiap kutub, garis-garis medan magnet hampir vertikal. Di dalam tubuh hewan terdapat magnet sehingga hewan akan mampu mendeteksi medan magnet bumi. Nah, fenomena itu namanya biomagnetik anak-anak. Medan magnet bumi dapat membantu hewan untuk menentukan arah migrasi atau
navigasinya ya, untuk mencari mangsa, untuk menghindari musuh. Karena apa? Karena ada sel-sel yang sensitif secara magnetisnya. Oke, tetap semangat anak-anak. Migrasi hewan ya, migrasi hewan yang dipengaruhi oleh medan magnet. Itu gambar samping itu adalah gambarnya burung. Kalau diperbesar itu adalah migrasi burung dari satu ke tempat yang lainnya. Nah, contoh dari migrasi hewan yang dipengaruhi atau yang memanfaatkan medan magnet bumi itu adalah migrasi burung, migrasinya ikan salmon, migrasinya penyu, migrasinya lobster duri, juga magnet dalam tubuh bakteri. Ini ada di halaman 5 sampai halaman 7 ya anak-anak. Silakan dipelajari, silakan dicermati, temukan mana yang kamu anggap penting, kamu tulis biar lebih kamu akan lebih tahu nantinya kalau ada fenomena ini. Oh, ternyata migrasi itu dipengaruhi oleh medan magnet bumi ya. Nah, dengan itu kegiatan ini kamu diharapkan lebih mengagumi ya, mengagumi kekuasaan dari Tuhan, bahwa Tuhan itu menciptakan semuanya, menciptakan detail kehidupan dan keteraturannya. Subhanallah, luar biasa ya. Kita harus tetap bersyukur. Bagaimana cara mensyukurinya? Kita mengikuti anjurannya dan menjauhi larangannya. Tetap semangat ya anak-anak. Sampai halaman 7 kita lihat migrasi hewan. Oke, Bu Dwi temukan ini tanggal 2 Januari 2021 ya. Ada di Detik News bahwa hiu paus tutul terdampar di Sungai Wanggu. Kemarin juga ada di televisi juga. Kemudian ini 25 November 2020, kasihan nyaris 100 ekor paus mati terdampar di Selandia Baru. Nah, ini sebenarnya paus-paus ini mau migrasi ya anak-anak. Tapi mereka terdampar sehingga bisa mengakibatkan kematian. Kenapa kok bisa mengalami kegagalan dari migrasi ini? Yuk kita diskusikan. Ada apa kira-kira? Nah, ternyata anak-anak adanya gelombang radar dan sinyal komunikasi antar kapal laut yang mendekati atau bahkan melalui lintasan paus itulah yang membuat paus mengalami kegagalan dalam migrasi, merusak mereka merusak secara acak tadi medan magnetnya. Jadi mereka bingung, akhirnya terdamparlah atau gagallah migrasi paus-paus itu. Jadi intinya yang merusak adalah juga manusia sendiri, yaitu adanya gelombang radar atau sinyal komunikasi antar kapal laut. Lanjut ya anak-anak, medan magnet ini adalah gambar dari medan magnet. Medan magnet itu berupa garis gaya magnet yang arahnya dari kutub utara ke kutub selatan ya. Kutub utara ke kutub selatan. Kalau tadi medan magnet bumi, ini medan magnet yang ini ya, tadi sama sebenarnya, konsepnya sama. Medan magnet adalah ruang di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet ya. Ini ada garis-garisnya. Nah, itu ya. Kita lanjutkan selanjutnya. Nah, ini arah garis gaya magnet ya, dari kutub utara ke kutub selatan. Itu ada anak panahnya dari utara ke kutub selatan. Tempat yang garis gaya magnetnya rapat itu menunjukkan medan magnetnya kuat. Biasanya ada di kutub ya anak-anak. Ada di kutub, semakin ke tengah semakin renggang, sehingga medan magnet yang kuat itu ada di kutubnya. Pola medan magnet dapat diselidiki dengan cara menaburkan serbuk besi di atas kertas karton ya anak-anak. Diletakkan di bawah sebuah medan magnet sehingga nantinya akan kelihatan serbuk besinya. Nah, untuk memisahkan antara serbuk besi dengan pasir bagaimana anak-anak? Ya ini dengan cara menempelkan pada magnet ya, cara mengidentifikasi atau
memisahkan serbuk besi dengan pasir itu dengan ditempelkan pada magnet. Yang menempel pada magnet itu adalah serbuk besinya, ya. Ini merupakan pola garis magnet antara dua kutub yang berdekatan. Yang didekatkan adalah kutub utara dengan kutub utara. Kamu lihat ya, ini kamu lihat di sini anak panahnya keluar semua dari utara ke selatan. Tetapi karena utara dengan utara, karena sifat dari magnet itu sendiri kalau didekatkan, kalau sejenis maka dia akan tolak menolak. Maka utara ke utara ini anak panahnya menuju ke selatan ya anak-anak. Jadi dia terlihat sekali garis-garisnya akan terjadi tolak menolak. Begitu pula dengan kutub selatan dan kutub selatan magnet, ketika didekatkan juga akan terjadi tolak menolak. Tetapi di situ anak panahnya masuk menuju ke kutub selatan, beda dengan yang kutub utara tadi. Kalau tadi anak panahnya keluar ya anak-anak, tapi kalau selatan dengan selatan maka arah panahnya masuk menuju ke arah kutub selatan. Nah, kalau yang berbeda kutub utara magnet dengan kutub selatan magnet, maka akan terjadi tarik menarik anak-anak. Itu anak panahnya, tetapi kamu lihat di situ anak panahnya dari utara menuju ke selatan ya, itu. Oke, tetap semangat ya anak-anak. Nah, coba dilihat itu ada bapak-bapak baju dia membawa batu bata, tapi batu batanya tidak bisa ini ditempel, hanya dipegang ya batu batanya. Terus ada sendoknya nempel juga, ya, nempel juga. Apa yang ada di dalam pikiranmu coba? Oke, bapak itu berarti mengandung magnet ya di dalamnya. Nah, kemudian itu ada bermacam-macam magnet ya anak-anak, itu nempel. Ini ada magnet yang ada serbuk besinya, ini nempel juga ya. Itu lebih dari 20.000 tahun yang lalu orang Yunani yang hidup di Magnesia menemukan batu yang istimewa. Batu tersebut dapat menarik benda yang mengandung logam anak-anak. Karena ditemukan di Magnesia, maka orang Yunani menyebutkan bahwa batu itu adalah batu magnetik. Dari ciri yang ditemukan, selanjutnya benda yang dapat menarik benda lain yang mengandung logam maka disebut magnet. Bangsa Cina sudah menggunakan petunjuk arah kompas magnetik itu dalam pelayaran kira-kira mulai tahun 1200 ya anak-anak. Ini sejarahnya magnet itu seperti itu. Untuk definisi magnet yang jelas, magnet itu apa? Magnet adalah benda yang dapat menarik benda lain. Nah, ciri dari magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub utara adalah kutub magnet yang menghadap ke utara ketika magnet dapat bergerak bebas. Begitu pula dengan kutub selatan. Kutub magnet yang menghadap ke selatan ketika magnet dapat bergerak bebas. Untuk ciri yang kedua, anak-anak, sifat kutub magnet itu jika sejenis ya, jika sejenis misalnya utara dengan utara, selatan dengan utara, selatan dengan selatan, jika didekatkan maka dia akan tolak menolak. Tetapi ketika yang tidak sejenis maka dia akan tarik menarik. Sama dengan kita ya, kalau kita sejenis kita akan tolak menolak, tetapi kita akan tertarik pada yang tidak sejenis. Nah, yang sejenis tarik menarik, apakah itu wajar Bu? Tidak wajar ya anak-anak, ya tidak wajar. Yang tidak sejenis adalah yang tarik menarik, sedangkan yang sejenis akan tolak menolak. Ini hukum alam juga seperti ini. Ciri selanjutnya bahwa kutub magnet adalah bagian magnet yang punya gaya tarik yang terbesar. Jadi di ujungnya itu yang paling besar. Untuk ciri selanjutnya anak-anak, jika magnet batang itu terpotong ya, terpotong menjadi dua, patah. Nah, itu kan itu ada utara dan selatan. Maka bagaimana? Potongan-potongan itu akan menghasilkan magnet juga anak-anak.
Kalau misalnya yang samping kiri itu selatan, yang samping kanan adalah utara, maka yang samping kiri akan menghasilkan potongan yang samping kiri akan menghasilkan selatan dan utara, sedangkan yang satunya akan menghasilkan utara dan selatan. Begitu. Jadi akan menghasilkan magnet lagi. Misalnya terpotong itu magnet batangnya, magnet radam terpotong, maka akan menghasilkan kutub-kutub lagi dan menghasilkan magnet walaupun kecil. Nah, ini adalah bahan magnetik ya anak-anak. Berdasarkan sifat kemagnetannya, benda dibedakan menjadi dua. Ada bahan magnetik. Bahan magnetik itu apa yang dapat ditarik oleh magnet. Contohnya besi, baja, nikel. Sedangkan benda non-magnetik itu adalah yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya kertas, plastik, emas ya. Itu. Nah, dari selanjutnya, berdasarkan gaya tariknya terhadap magnet, jenis benda dibedakan menjadi 3 macam anak-anak. Ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Ferro itu yang kuat ditarik oleh magnet, contohnya besi, baja, nikel, kobalt. Sedangkan paramagnetik, benda yang dapat ditarik lemah oleh magnet, contohnya aluminium dan platina. Sedangkan diamagnetik adalah benda yang ditolak oleh magnet, yaitu emas, seng, dan garam dapur. Halaman 20 ya anak-anak, tetap semangat ya. Ini bisa kamu lanjutkan lagi, boleh sambil tiduran boleh, tapi tetap semangat kamu belajarnya ya. Dimanapun berada kamu harus tetap semangat untuk belajar, karena orang yang mau pintar, orang yang belajar adalah orang yang akan sukses kemudian harinya. Oke anak-anak, ditinjau dari sifatnya, magnet dibedakan menjadi dua. Ada magnet sementara dan ada magnet tetap. Maksudnya apa? Magnet sementara itu sifat kemagnetannya mudah hilang ya. Magnet sementara disebut magnet remanen atau temporer. Contohnya pada saat elektromagnet nanti ya, kita ketika membuat magnet nanti, ini berarti sementara, cepat hilang. Cepat dibuat magnet, cepat juga hilang kemagnetannya. Kemudian magnet tetap atau permanen, bukan remanen tapi permanen. Magnet tetap adalah magnet yang bersifat kemagnetannya tidak mudah hilang. Magnet tersebut permanen tadi ya. Kemudian yang terbuat dari baja itu adalah magnet yang permanen. Ada 3 cara untuk membuat magnet anak-anak. Dengan cara menggosok, dengan cara induksi, dan juga dengan cara elektromagnetik ya. Dengan cara menggosok itu digosok magnetnya, menggosok dengan menggunakan magnet, misalnya besi ataupun baja, itu digosok secara searah ya, digosok searah, terus digosok searah, maka nantinya besi ataupun baja yang digosok oleh magnet akan menjadi magnet ya, dapat menarik benda lainnya. Nah, yang ini dengan menggunakan elektromagnet. Jadi kumparan ini, kumparan besi, misalnya paku dililiti dengan kumparan, dililiti dengan kabel, kemudian dialirkan dengan baterai. Maka paku itu atau kumparan besi itu dapat menarik penjepit kertas tadi. Nah, itu sifatnya sifat sementara anak-anak. Kenapa kok sementara? Ketika kabel itu dilepas dari baterainya, maka ya kumparan tadi melepaskan penjepit kertas. Tapi ketika dialirkan dengan baterai, kumparan dapat menarik penjepit kertas. Nah, inilah yang dikatakan sebagai magnet sementara tadi ya anak-anak. Cara yang ketiga dengan cara induksi. Bila besi dan baja didekatkan atau tidak menyentuh pada bahan magnet yang kuat, maka besi bila didekatkan tadi, maka besi dan baja akan menjadi magnet. Terjadinya magnet seperti ini disebut dengan induksi. Jadi ditempelkan anak-anak. Ya, itu. Setelah dijauhkan kembali bagaimana?
besi akan mudah kehilangan sifat magnetnya dan baja tetap akan mempertahankan sifat magnetnya. Itu dengan cara ditempelkan sehingga bisa menempel, itulah namanya induksi, merambat magnetnya. Materi selanjutnya, berdasarkan gaya tariknya terhadap magnet, jenis benda dibedakan menjadi 3 macam anak-anak. Feromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Ferro itu yang kuat ditarik oleh magnet, contohnya besi, baja, nikel, kobalt. Sedangkan paramagnetik, benda yang dapat ditarik lemah oleh magnet, contohnya aluminium dan platina. Sedangkan diamagnetik adalah benda yang ditolak oleh magnet, yaitu emas, seng, dan garam dapur. Baiklah anak-anak, materi telah selesai ya. Tetap semangat, tetap mengikuti prokes ya, menjaga jarak, menghindari kerumunan, selalu mencuci tangan ya. Selalu mencuci tangan pakai sabun yang bersih. Di penghujung ini, orang bijak belajar ketika mereka bisa. Orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa. Ya, oleh Arthur Wellesley. Tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.